Kota tua di Kota Padang menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah pusat ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kini, kawasan Kota Tua itu kian nyaman di mata meski belum seluruhnya. Kawasan Kota Tua Padang merupakan sebuah kawasan perdagangan yang sangat ramai melalui Pelabuhan Muaro pada abad ke-17. Sejumlah bangunan arsitektur Eropa peninggalan Belanda sebagai jejak peninggalan jalur rempah adalah salah satu aset kawasan tersebut yang sampai sekarang masih bisa dinikmati. Peninggalan Belanda di pinggiran Sungai Batang Arau merupakan bagian dari kawasan Kota Tua Padang, luasnya mencapai 32.690 meter persegi melingkupi dua kecamatan, yaitu Padang Selatan dan Padang Barat. Sekarang Pelabuhan Muaro masih aktif, meski tak sesibuk dulu. Kapal-kapal terlihat di sepanjang aliran Sungai Batang Arau. Di samping tempat kapal nelayan, juga banyak bersandar kapal untuk menyeberangkan orang dan barang menuju Kepulauan Mentawai. Peninggalan VOC di pinggiran Batang Arau itu masih tersisa. Jejeran bangunan yang pernah menjadi perkantoran dan gudang beragam komoditas seperti emas, batu bara, teh, kopi, kapur barus, garam dan kemenyan masih berdiri melewati berabad-abad waktu. Sebagian bangunan berarsitektur Eropa peninggalan Belanda itu saat ini telah berubah fungsi menjadi kafe dengan lampu warna-warni, menyajikan sajian kekinian dan hiburan musik live. Bangunan-bangunan direhab tanpa merusak bentuk aslinya. Ada yang berubah fungsi menjadi kafe dan restoran. Kawasan ini menjadi tempat alternatif wisata kuliner dan nongkrong sembari menghabiskan malam. Tidak jauh dari jembatan Siti Nurbaya yang terbentang di atas Batang Arau berdiri megah gedung Geowehry CEO. Gedung kantor sekaligus gudang perusahaan ekspor-impor terbesar di Hindia Belanda pada masa kolonial. Kono, gedung ini dibangun pada tahun 1911 dan diresmikan pada 1920. Ini gedung Spa Arbank. Bangunan ini didirikan tahun 1908, dulunya merupakan kantor bank di zaman kolonial Belanda. Bangunan dua lantai yang memiliki tinggi 35 meter menampilkan gaya neoklasik yang dipengaruhi arsitektur Art Deco tersebut merupakan salah satu bangunan terbaik pada masanya.
Tidak semua bangunan terawat. Ada pula yang nyaris hancur dan dibiarkan saja. Tak hanya soal usia, namun juga faktor guncangan gempa 2009. Sebagian bangunan tua juga telah direhabilitasi tanpa merusak bentuk aslinya. Dulu gedung ini bernama The Javasche Bank dan ex-gedung Bank Indonesia Padang yang didirikan pada tahun 1830. Gedung The Javasche Bank ini merupakan gedung perbankan cabang yang ketiga setelah Surabaya dan Semarang. Merupakan gedung pertama di luar Jawa. Selain di Padang, The Javasche Bank tersebar di 12 kota penting Indonesia pada zaman kolonial Belanda. Gedung ini dibuka pertama kali pada 29 Agustus 1864 dengan direktur pertamanya bernama Awe Vercouteren. Sekarang bangunan ini oleh pihak Bank Indonesia Cabang Padang dijadikan sebagai museum. Kelenteng Sihinkiong merupakan pertama dan tertua di kota Padang. Kelenteng ini dibangun tahun 1841. Awalnya bernama Kelenteng Kuan Im Teng, kemudian keluarga Tionghoa sepakat mengubah nama menjadi Sihinkiong. Kerusakan terjadi akibat bencana gempa di Padang tahun 2009. Kelenteng itu rusak berat. Tahun 2010 dibangun kembali di lokasi berbeda, berjarak 100 meter dari lokasi semula. Inilah tampilan terbarunya.
Kawasan kota tua yang lazim juga disebut pondok, tidak hanya didiami warga keturunan Tionghoa. Juga ada warga keturunan India atau Persia. Salah satu buktinya adalah Masjid Muhammadan. Masjid Muhammadan memiliki bentuk arsitektur khas, perpaduan arsitektur India dan Islam. Masjid ini dianggap sebagai masjid tertua yang ada di Padang, sama seperti Masjid Ganting. Masjid ini dibangun pada tahun 1843 terutama oleh sekelompok Muslim yang berasal dari India. Kelompok tersebut mungkin datang dengan pasukan Inggris dan membentuk komunitas di dekat pelabuhan Muara sampai akhirnya membangun masjid. Masjid ini awalnya terbuat dari campuran komponen kapur, pasir dan gula. Namun sejak awal abad ke-20, bangunan tempat ibadah ini telah diganti dengan bahan semen tanpa mengubah bentuk aslinya. Tempat berdirinya masjid ini disebut Kampung Keling sebagai pusat perdagangan kota Padang saat itu yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Terkait penataan dan pengembangan kawasan kota tua ini sudah disiapkan master plan-nya. Pun sudah dibentuk pula Badan Pengelola Kota Tua Padang. Tentu perlu ditunggu kinerja dari badan pengelola ini karena baru ditetapkan November 2023 lalu.